Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinir Rasulillah. Amma ba'd. Hadirin pemirsa NU Jabar Channel dimanapun kita berada, pada kesempatan ini kita akan meneruskan kajian kita sebelumnya. Sebelumnya kita pernah membahas terkait definisi, ta'rif, kemudian rukun tentang puasa. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan bagaimana cara kita berpuasa. Lantas, kenapa kita harus berpuasa? Pertama kita kenapanya dulu. Kenapa kita harus berpuasa? Ternyata puasa pada bulan Ramadan itu bukan semata-mata kita menahan lapar dan minum saja. Menahan makan dan minum, menahan lapar dan dahaganya saja. Melainkan, kenapa? Satu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau betul-betul kita mengaku orang yang beriman, maka keimanan kita perlu dibuktikan di bulan Ramadan ini. Kalau di bulan Ramadan kita hanya memakan makanan dan meminum minuman pada waktunya ketika sudah berbuka, kemudian ketika sudah mulai berpuasa kita menahannya kembali, menahan untuk tidak makan dan tidak minum, hanya itu saja yang kita lakukan, maka akan sia-sia kita masuk di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita sia-sia di bulan Ramadan ini, karena kenapa kita berpuasa di bulan Ramadan? Yang pertama, bentuk ketaatan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Baqarah, Quran surah Al-Baqarah ayat 183-nya, bahwa perintah untuk berpuasa terdapat pada lafadz kutiba alaikumusiyam. Kemudian perintah yang kedua untuk berpuasa di bulan Ramadan terdapat pada ayat 185-nya. Bahwa faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang hadir, syahida itu menyaksikan. Menyaksikan yang dimaksud hadir, dia sehat, dia akil balik, dia masuk pada kategori mukallaf, tidak gila. Nah, baik gila yang disengaja ataupun tidak, maka dia wajib hukumnya untuk berpuasa. Dalam ayat ini redaksinya adalah falyasumhu, maka berpuasalah dia. Falyasumhu adalah fi'il amr, kata perintah. Di dalam Al-Quran, kalau ada kata perintah, kaidah usulnya al-aslu fil amri lil wujub, bahwa apabila ada kata perintah fi'il amr dalam Al-Quran menunjukkan hukum wajib menjalankannya. Ini adalah perintah untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Maka kalau kita jalankan pada hari-hari di bulan Ramadan, insya Allah kita termasuk hamba Allah yang membuktikan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebetulnya ada banyak keutamaan-keutamaan dan alasan-alasan kenapa kita berpuasa di bulan Ramadan. Dan salah satu di antaranya selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dengan adanya bulan Ramadan, kita berpuasa di bulan Ramadan, itu adalah pendidikan karakter bagi kita. Dengan jihadun nafsi, dengan berjihad melawan hawa nafsu. Yaitu berdasarkan kitab ini, bahwa berjihad melawan hawa nafsu, muqawamatun lil ahwa'i, adalah melawan hawa nafsu, ahwa, wa naza'ati syayatin, dan bisikan-bisikan, tuntunan-tuntunan setan. Kalau kita berpuasa di bulan Ramadan, maka puasa ini, ibadah puasa ini merupakan ibadah yang akan membuat kita untuk otomatis tidak melakukan kejahatan, kekejian, dan tuntunan yang dituntun oleh setan. Nah, apabila kita berpuasa untuk menghindarkan diri dari tipu daya muslihat setan dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik dan senantiasa berada di dalam koridor amar ma'ruf dan nahi mungkar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang perlu kita pahami adalah setan
setan di bulan Ramadan tetap ada. Meskipun hadis baginda Nabi menyatakan dengan jelas bahwa idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabas sama. Di langit-langit, pintu-pintu langit dibuka. Wa ughliqa abwabal jahim, ditutup, dikunci rapat-rapat pintu neraka, wasul silatis syayatin, dan dikerangkengnya setan-setan. Di dalam redaksi yang lain bukan sulsilat, tapi ada yang menyebutkan sufidatis syayatin. Intinya, sufidat atau sulsilatis syayatin yang dimaksud dikerangkengnya setan itu bukan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan oleh kita, orang yang beriman dan berpuasa. Sehingga orang yang berpuasa, kalau setan menggoda kita untuk berkhalwat, bagi orang yang belum menikah, berdua-duaan dalam rangka berbuka misalnya. Contoh, karena kata Nabi berbukalah dengan yang manis, ini menjadi dalih bagi orang-orang lelaki-lelaki buaya darat untuk mencari perempuan. Karena berbuka dengan yang manis itu bukan dengan orang yang manis, bukan dalih bagi mereka, para laki-laki yang mencari perempuan yang manis untuk menemani bukanya, melainkan dengan makanan-makanan yang manis. Sehingga setan itu apabila menggoda kita yang imannya meningkat di bulan Ramadan, dia akan merasa terkerangkeng. Kenapa? Karena ada kita orang yang sedang berpuasa untuk tidak taat kepada setan, melainkan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian singkat tentang bagaimana kita dan kenapa kita berpuasa di bulan Ramadan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.